Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai konsep etika pemasaran. Baik, langsung saja. Yang pertama yakni kita akan membahas mengenai konsep etika pemasaran. Yang pertama yakni pengertian etika. Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar, dan adil. Tujuan digunakannya etika dalam pergaulan antar elemen-elemen dalam masyarakat pada hakikatnya agar tercipta suatu hubungan yang harmonis, serasi, dan saling menguntungkan. Etika juga untuk menilai perilaku manusiawi, berstandar moral, dan memberikan ketepatan nasihat tentang bagaimana bertindak bermoral pada situasi tertentu. Yang selanjutnya yakni pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam memperoleh kebutuhan dan keinginan mereka dengan cara membuat dan mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Jika digabungkan dalam etika pemasaran, ini membahas mengenai yang Islami, yakni etika pemasaran Islami adalah prinsip-prinsip syariah marketer yang menjalankan fungsi-fungsi pemasaran secara Islam, yaitu memiliki kepribadian spiritual, takwa, jujur atau transparan, berperilaku adil dalam bisnis, bersikap melayani, menepati janji. Adapun prinsip etika pemasaran Islam, yakni prinsip ketakwaan, prinsip kesederhanaan, dan prinsip kebajikan. Yang selanjutnya yakni konsep etika bersaing. Etika persaingan usaha yang sehat antara lain menjamin keseimbangan antara hak produsen dan konsumen, tidak saling merugikan antara produsen dan konsumen atau dengan pebisnis lainnya, menempatkan pesaing menjadi mitra bisnis, serta adanya sifat jujur, adil, keterbukaan, dan tanpa ada unsur manipulasi. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aldinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep periklanan dan perlindungan konsumen. Yang pertama adalah pengertian periklanan adalah proses kegiatan mulai dari merancang, membuat, hingga kampanye iklan ke masyarakat. Periklanan adalah keseluruhan proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan penyampaian iklan dan umpan balik dari pesan komunikasi pemasaran. Karakteristik periklanan terdapat 6 bagian, yakni: pertama, bentuk komunikasi yang membayar. Di sini, para pengiklan pasti membayar sejumlah uang agar pesan-pesan penjualan dibuat atau ditayangkan. Yang kedua adalah komunikasi non-personal, artinya antara pengiklan dengan konsumen tidak dapat berinteraksi secara langsung. Pengiklan sebagai komunikator hanya menyampaikan informasi tersebut. Yang ketiga adalah menggunakan media massa. Agar menjangkau khalayak luas dan tersebar dalam waktu cepat mengenalkan produk, maka dibutuhkan media massa. Yang keempat ialah sponsor yang jelas. Di sini perusahaan harus menyebut secara jelas identitas dirinya dalam produk iklan yang mereka luncurkan. Yang kelima adalah persuasif. Di sini iklan memiliki dua sifat, yakni pertama, soft selling adalah iklan yang persuasifnya tidak tampak menonjol. Misalnya tidak menyuruh orang untuk membeli produk lebih kepada kepecintaan perusahaan atau produk.
Yang kedua adalah hard selling, adalah iklan yang secara langsung membujuk orang untuk membeli produk. Yang keenam, ditunjukkan kepada khalayak luas. Yang selanjutnya adalah peran iklan dalam sistem pasar. Menurut Carroll, lebih cenderung menganggap iklan memiliki peran yang positif dalam sistem pasar, yaitu menurunkan harga jual produk dan meningkatkan variasi produk bagi masyarakat. Iklan mampu memberikan informasi yang begitu banyak kepada calon konsumennya. Menurut Carroll, mengutip pendapat kritikus di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa iklan menghambat kecepatan peningkatan standar hidup masyarakat dikarenakan biaya iklan yang cukup mahal. Yang selanjutnya adalah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Yang selanjutnya adalah konsumen memiliki 4 hak, yaitu pertama, hak untuk mendapatkan produk yang tidak membahayakan. Kedua, hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Ketiga, hak untuk mendapatkan kepastian atau jaminan bahwa kompetensi yang terjadi dalam dunia bisnis pekerjaan dengan efektif tidak merugikan konsumen. Yang keempat, hak konsumen untuk didengar oleh pembisnis, misalnya berupa keluhan atas produk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.